warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustaz. Kita lagi pegang-pegang apa ini? Lukisan, Ustaz. Lukisan. Lukisan yang printing tapi ya. Kalau beli aslinya 150 miliar. Masya Allah. National Treasure ya, muncul di film yang lagi hits, karya Mas Angga Dwi Mas Sasongko, yaitu Mencuri Raden Saleh. Jadi ini lukisannya Raden Saleh ya. Lumayan kalau dapat 150 M ya. Kan itu ukurannya 100 sekian sekali 100 sekian senti. Ini kan 1/10-nya lah ya. Oh, iya. Jadi ya berarti 15 M ya. Ada yang mau? Hitungnya 15 M. Hitungnya gitu ya. Oke, baik teman-teman. Mas ini aja nggak apa-apa Mas minumnya, kita minta juga. Oke. Nah, jadi ini kita lagi di Punokawan Cafe ya, salah satu kafe hits yang ada di Jogja, di pusat kota, di Jalan Ahmad Dahlan. Jadi ini tempatnya bersejarah, dahulu adalah Balai Kota Yogyakarta. Oh, di sini ya, Dad, ya? Ya, makanya kita bahas barang National Treasure di National Heritage. Iya, gitu ya. Oke, terima kasih Mas. BTW saya punya lukisan lain. Wah, ini Sat, ini konon ngomongin juga dua-duanya tentang Diponegoro. Betul. Nah, kira-kira bedanya apa dan seperti apa, Sat? Ini karyanya Raden Saleh. Dibikin sekitar tahun 1857. Sekitar 20 tahun ya, Sat? 25 tahun sebelumnya, lukisan ini dibuat oleh seorang seniman Belanda bernama Nicolaas Pieneman. Nah, yang beda dari judulnya dia beda, Mas. Oh, bedanya apa, Tat? Ini judulnya Penyerahan Diri Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Wah, framing ini, framing. Ya. Framing jadi, judulnya itu menggambarkan Diponegoro menyerah kalah secara sukarela kepada Jenderal de Kock. Oke. Kalau ini judulnya Penangkapan Pangeran Diponegoro. The Gevangenschap van Prins Diponegoro, kata Raden Saleh. Penangkapan dengan cara khianat. Oke, berarti di situ tidak ada istilah menyerah ya, Tad ya? Ya. Jadi kita mau cerita lukisannya dulu atau cerita Raden Salehnya dulu nih? Cerita lukisannya dulu, Tad. Oke, lukisannya dulu ini penting nih. Jadi dua lukisan ini dibuat dalam gaya romantis ya. Gaya romantis yang salah satu aliran seni yang sedang berkembang pesat di Eropa pada masa itu. Nah, lukisan ini dibuat atas pesanan keluarga besar Jenderal de Kock. Nicolaas Pieneman pada waktu itu melukis lukisan ini di sekitar antara tahun 1830 sampai 1835. Sehingga pada saat itu Perang Diponegoro baru saja berakhir, tahun 1830. Peristiwanya adalah 28 Maret 1830 di Wisma Residen Kedu di Magelang, pada saat itu. Nah, lukisannya Pieneman ini, karena Pieneman ini belum pernah ke Jawa, dilukis berdasarkan data-data dan sketsa yang diberikan oleh salah satu sosok yang ada di sini, ini, yang dia ini adalah menantu sekaligus ajudan Jenderal de Kock, namanya Mayor François Rieder de Stoers. Jadi sepanjang perang dia banyak mencatat dan sepanjang perang dia banyak bikin sketsa, termasuk dia dipercaya dia bikin sketsa tentang apa yang terjadi pada 28 Maret 1830. Tanggal 2 Syawal itu, Mas. 2 Syawal. Jadi Diponegoro itu menganggap kunjungannya ke Wisma Residen itu silaturahmi Idul Fitri, saling memaafkan. Tetapi kemudian dipaksa untuk melakukan perundingan, ketika perundingan deadlock dia langsung ditangkap. Berarti sebenarnya kayak dijebak ya, Tat ya? Dijebak. Kalau Raden Saleh makanya menyebutnya sebagai penangkapan dengan khianat atau penangkapan dengan licik. Jadi di lukisan ini yang disusun oleh Pieneman pada waktu itu tentu menggambarkan satu peristiwa yang Jenderal de Kock di sini menjadi tokoh utama lukisan. Berdiri lebih tinggi daripada Diponegoro, menudingkan tangan mengarahkan Diponegoro ke kereta yang akan membawanya ke pengasingan dari Magelang ke Semarang, kemudian naik kapal ke Batavia, dari Batavia ke Manado, dari Manado ke Makassar. Ini lukisan ini juga menggambarkan wajah Diponegoro yang layu, lemah, pasrah dan lemes, gitu ya, dalam keadaan terhinakan gitu ya. Ini dan kemudian wajah-wajah pengikutnya bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat, ada yang sampai bersujud menangis seperti ini dalam keadaan kenapa kok beliau menyerah, kalah dan kebingungan juga gitu. Data-data dari François Rieder de Stoers menunjukkan pasukan Pangeran Diponegoro memakai pakaian-pakaian santri yang sangat khas ya, memakai sorban,
memakai gamis, ya, memakai lambang-lambang pakaian sebagai santri, bukan sebagai para bangsawan Jawa yang kemudian kita kenal. Sementara di lukisan Raden Saleh kita akan nanti melihat ada beberapa penambahan unsur-unsur kebangsawanan Jawa seperti yang diperlihatkan dalam pakaian-pakaiannya. Kemudian di lukisannya Nicholas Pieneman ini ya, terlihat ya di sini matahari sudah siang. Ini sisi barat, Mas. Jadi lukisan ini dari arah selatan. Oke. Ini selatan Wisma Residen. Ini halaman Wisma Residen. Kalau pergi ke Magelang maka akan lihat posisi Wisma Residen ini menghadap ke selatan. Oh ya, betul. Betul. Kemudian ini kan lukisan dilukis dari arah selatan tetapi mengambil sudut dari arah tenggara sehingga dia melihat ke arah barat laut. Oke. Nah, di sini kemudian langit yang terang, siang dan cerah menunjukkan kejayaan Belanda memenangkan perang dengan bendera Belanda berkibar dengan sangat gagahnya, gitu ada ya. tujuannya juga ya tadi. Ya, tentu ada framingnya, gitu ya, framingnya yang seperti itu. Kemudian di sini wajah De Kock dan para perwiranya tampak wajah kejayaan dan kemenangan, tetapi juga memperlihatkan seakan-akan memberikan kewelas-asian. Ya, kamu sudah saya kalahkan, tapi tidak kami bunuh, kamu cuma kami asingkan. Wahai rakyat Jawa, kalian menderita selama perang, kami akan menyelamatkan kalian dari penderitaan ini dengan berhasil menangkap si pengacau, si pemberontak, si tukang bikin onar yang namanya Diponegoro. Itu yang menjadi framing dari lukisan Nicholas Pieneman ini. Ya. Jadi lukisan ini adalah satu dokumen sejarah ya yang menunjukkan bagaimana persepsi Belanda terkait perang Diponegoro. Kalau ini nggak sampai 150 miliar itu. Nah, mudah-mudahan ya. itu tentang lukisan ini Nicholas lukisan Pieneman. aslinya di mana, Sir? Nah, lukisan ini pada tahun sekitar 1905 disumbangkan oleh ahli waris Jenderal De Kock keluarga kepada kerajaan Belanda sehingga disimpan sekarang di Istana Kerajaan Belanda. Itu bisa dikunjungi ya? Bisa, bisa. insya Allah. Tapi mungkin hanya dikeluarkan pada saat-saat tertentu untuk pameran-pameran saja. Karena ini juga di Belanda National Treasure. Meskipun tadinya level lukisannya adalah pesanan seorang jenderal De Kock, kan itu ya. Itulah kenapa ada kisah menarik tentang lukisan yang ini, Mas Fredo, oleh Raden Saleh ketika dilukisnya di Batavia. Tapi oleh Raden Saleh dihadiahkan kepada Raja Belanda. Raja Willem III dari Belanda. Raja Willem III dari Belanda itu levelnya raja. Jadi seolah Raden Saleh ingin menyampaikan level lukisanmu pesanan jenderal, level lukisanku pesanan raja. Untuk raja, itu kerajaan. Meskipun ya beliau mengatakan ini sebagai rasa terima kasih saya karena Raja Willem III dari Belanda ini dan keluarganya telah membiayai beasiswa Raden Saleh selama mengembara di Eropa untuk belajar tentang seni. Selama hampir 25 tahun. Justru yang biayai Belanda ya? Belanda, tentu. Gitu ya. Apa tujuan Belanda itu? Dulu ada Gubernur Jenderal Godard van der Capellen, Gubernur Jenderal yang berkuasa di Jawa pada awal perang Diponegoro. Godard van der Capellen ini tertarik kepada Raden Saleh yang saat itu dititipkan pamannya Kanjeng Adipati Terboyo di Semarang kepada seorang pelukis yang namanya A.J. Payen. Dan Raden Saleh ketika itu belajar dan melukis bersama Payen berbagai dokumen untuk Kebun Raya Bogor. Dokumen fauna, dokumen pemandangan alam, dokumen lanskap Indonesia. Itu dilihat hasil lukisannya oleh Van der Capellen. Wah, ini bagus, anak berbakat. Nah, maka kemudian dikasih beasiswa, akhirnya diberangkatkan ke Eropa. Secara gaya sebenarnya hampir mirip ya, Tat ya? Ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Cuma karena kita harus rehat sejenak. Ya, insya Allah. Nanti kita lanjutin membahas lebih dalam lukisan Raden Saleh ini beserta simbol-simbol yang oleh para nasionalis Indonesia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial dan simbol nasionalisme pertama yang muncul dalam karya seni yang dahsyat. Karena Raden Saleh ada juga pelopor seni modern Indonesia. Masya Allah, gitu. Kita lanjutkan nanti. Oke, jadi kita lanjut, Mas Fredo. Apa itu, ini lukisan Raden ini Saleh ini yang luar biasa ini. Apa yang membuat Mas Fredo tertarik di lukisan ini? Di lukisan ini Sat. Kesannya tuh Pangeran Diponegoro kayak nantang gitu Sat. De Kock ya Tat ya. Dan marah ya. Jadi wajahnya itu marah dan beliau di sini digambarkan mengenakan sorban hijau,
Kemudian kalau di lukisannya Pineman Sama tuh. itu ada serban hijau juga. Dan di dalamnya itu ada peci yang nggak tahu kenapa. Ternyata memang di Ponorogo itu pecinya merah putih. Oh. Ini ada putihnya, ada merahnya ya. Mm-mm. Bahkan jauh sebelum penetapan merah putih sebagai bendera kita, itu di Ponorogo mengenakan peci yang seperti itu sebagai lambang kesucian dan keberaniannya. Nah, kemudian dia memakai ikat pinggang yang khas bangsawan ya, tapi juga dipakai oleh para ulama pada masa itu. Dan dia mencantolkan tasbih di sini Masya sebagai Allah. simbol bahwa dia seorang muslim yang taat gitu. Kemudian di lukisan ini Mas Fredo, yang janggal apa coba? Yang janggal ini Zat, arahnya Zat ya? Arah. Oh, kalau dari arah ya, kalau punyanya Pineman dari arah barat Tenggara, melihat ke arah barat laut. Kalau Raden Saleh melihat ke arah ke arah timur laut. Timur laut. Ya, posisinya di sini. Nah, dengan begitu Raden Saleh punya alasan untuk tidak memasang bendera Belanda. Karena bendera Belandanya di sini. Bendera Belandanya di sini. Jadi, Raden Saleh tidak menampakkan bendera Belanda berkibar-kibar. Suasananya ambigu. Ini pagi atau petang? Oh iya juga. Ya, kata Profesor Peter Carey, dia petang untuk menunjukkan bahwa kolonialisme akan segera berakhir selesai, ya. dan akan terbit fajar kemerdekaan. Masya Gitu ya, Allah. akan berganti. Ini ambiguitas ini disengaja oleh Raden Saleh untuk menunjukkan ini adalah perubahan zaman. Ini ada tanda peralihan zaman. Kemudian yang aneh juga di sini, Apa itu, Sob? yang ini jadi bahan kajian objek para kritikus ini adalah proporsi tubuh dan kepala orang-orang Belanda. Oh iya ya. Kalau di sini kan proporsional ya, normal. Ini Gede-gede kepala. Raden Saleh menggambarkan badannya orang Belanda ini kecil dan krempeng. Oke. Kepalanya besar. Sombong gitu. Ini disengaja untuk menggambarkan kesan bagi orang Jawa yang melihat lukisan ini. Belanda ini para raksasa, bahasa wayangnya para buto. Oh, tanda Gitu, sebagai sebuah kejahatan. tanda ya, kejahatan. Makanya kepalanya lebih besar dan tampak congkak dengan muka-muka yang muka-muka songong ya, bengis, songong dan kemudian meremehkan ya. Dan posisi di Ponorogo ada di kanan atau kalau dilihat oleh penonton lukisan dari kiri. Kiri ya. Sementara The Cock di kiri yang kalau dilihat oleh penonton lukisan dari kanan. Dalam perspektif Jawa, yang kanan ini di Ponorogo ini posisi utama. Kiri itu posisi pendamping. Sama kalau orang jadi pengantin, suami posisi kanan, istri posisi kiri. Ya, betul, maka betul. Di sini adalah tokoh utamanya di Ponorogo. The Cock ini pendamping yang melengkapi cerita. Gitu. Dan jadi, ini ya, Tat, ya, di sini wajahnya adalah wajah yang memberikan perlawanan ya, Tat, ya. Wajahnya di Ponorogo kesal, geram, rasa ditipu, dan dia tetap akan melawan meskipun dia ditangkap dengan cara khianat gitu. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang sangat mudah diidentifikasi. Ini adalah Jenderal De Cock. Wajah Jenderal De Cock jauh lebih hidup daripada wajah di lukisan Nicholas Pineman. Ya. Kemudian ini adalah yang berkumis, François Rieder de Stoers. Ya, menantu ya? Sekaligus ajudannya De Cock. Kemudian di sini ada residen Kedu, namanya Gerard dus Valk. Ini dilihat dari pakaiannya, pakaian seperti ini justru dikenakan oleh pejabat sipil. Kalau militer pakai ini. Oh gitu ya. Ini Gerard dus Valk. Kemudian ini ada Kapten A.V. Michels. Residen itu mengepala wilayah seluruh karesidenan Kedu. Oh, bupati ya. Di atasnya bupati. Tapi di bawah gubernur. Di bawah gubernur, yes. Okay. Ya, kemudian ini ada Kapten J.J. Rups yang nanti akan memimpin pengawalan menuju ke Semarang kemudian ke Batavia, gitu ya. Kemudian di sini ada sosok-sosok para pengikut Pangeran Diponegoro digambarkan dalam dua kostum bangsawan dan kostum santri. Kalau di sini mayoritas berkostum santri. Betul. Tetapi Raden Saleh memotret ini harus menjadi persatuan antara santri dan juga bangsawan, seluruh rakyat. Maka ini ada yang berpakaian santri, sorban-sorban yang sangat lengkap. Tapi juga ada yang berpakaian bangsawan, memakai destar atau yang kita sebut sekarang sebagai blangkon. Dan Raden Saleh di sini menitipkan wajahnya
Untuk menunjukkan dia pendukung Pangeran Diponegoro, Mana, Tat? ini adalah wajah Raden Saleh. Oh, yang merah ini, Zat? Yes, tapi ada bahkan beberapa yang Mirip. juga adalah wajah Raden Saleh juga. Jadi dia sisipkan di beberapa tempat wajah Raden Saleh. Ada yang sebagai bangsawan, ada yang sebagai santri. Oh, Masya gitu. Allah. Jadi Oh, ini, Raden Saleh, Zat, ini, Zat. yes, Iya, iya, iya. ini dia menunjukkan bahwa dia berpihak di Diponegoro. Meskipun Raden Saleh tidak pernah bertemu Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1829, tahun terakhir menjelang Oh, iya, betul. penangkapan Diponegoro, Raden Saleh sudah OTW ke negeri Belanda naik kapal. Dan perginya 20 tahun ya? 20 tahun belajar di Eropa tentang seni. Jadi Raden Saleh tidak sempat bertemu dengan Diponegoro dan tidak sempat bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Tetapi sepupu Raden Saleh dan juga pamannya Raden Saleh ini berperang di pihak Pangeran Diponegoro dan kemudian dibuang oleh Belanda. Oke, ya Adipati Terboyo di Semarang, kemudian juga siapa namanya? Dan Adipati Terboyo Semarang ini, pamannya Raden Saleh ini, itu dulu membantu Raffles dalam menyusun buku History of Java. Jadi memang orang terpelajar. Oh. Kemudian keponakannya Raden Syukur namanya. Raden Syukur itu yang bahkan dibunuh oleh Belanda di dalam tawanannya sebagai pembela Pangeran Diponegoro. Ya, jadi syahid gugur sepupunya. Maka ya dari sisi keluarga Raden Saleh ini keluarga dari para pengikut Pangeran Diponegoro dan beliau keturunan Arab Jawa. Oh. Jadi Bupati Semarang ini adalah keluarga Bestaman ya, itu makanya Raden Saleh itu namanya Raden Saleh Syarif Bestaman, itu keturunan dari Arab Jawa yang sangat menyadari nilai-nilai perjuangan. Dan di sini di lukisan Raden Saleh lagi-lagi kita mendapatkan satu tensi drama yang luar biasa, di mana Raden Ayu Ratnaningsih digambarkan memegangi kaki Pangeran Diponegoro dengan tangisannya. Ini salah satu istri beliau yang kemudian nanti akan menyertai Pangeran Diponegoro sampai ke pengasingan. Gitu. Nah, lukisan Raden Saleh ini juga menggambarkan satu simbol-simbol yang banyak sekali ya, menunjukkan keberpihakan kepada perjuangan bangsa, sehingga lukisan Raden Saleh ini dianggap bukan hanya sebuah masterpiece karya seni, tapi dia sebuah simbol perlawanan, simbol seorang anak Nusantara yang kemudian dididik oleh Belanda, tetapi tidak kehilangan jati diri dan jiwa perjuangan serta nasionalisme. Bahkan sekarang ditaruhnya di Istana Merdeka ya, Tata? Nah, karena itu lukisan ini dulu karena hadiah untuk Raja Willem III dari Belanda, diletakkan di Istana Kerajaan, baik yang di sempat Istana Kerajaan yang di Den Haag, sempat Istana Kerajaan yang di Arnhem, ya, di Braunberg dan lain sebagainya. Sampai kemudian di tahun 1970-an, di masa Presiden Soeharto, ada kerjasama pengembalian benda-benda yang dianggap sebagai milik nasional bangsa Indonesia, maka lukisan Raden Saleh termasuk diantaranya dikembalikan ke Indonesia dan menjadi koleksi Galeri Nasional Jakarta. Kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2012-2013 dilakukan restorasi lukisan karena terjadi kerusakan. Jadi pernis, kan lukisan cat minyaknya ditutup pernis untuk melindungi. Pernisnya ini kemudian berjamur dan menimbulkan warna kebiruan. Sehingga yang kita lihat di sini, ini warnanya lebih biru dari aslinya. Ini pra-restorasi. Kemudian dengan dipimpin oleh seorang ahli restorasi dari Jerman, kemudian dikembalikan seperti aslinya dengan cara yang luar biasa untuk muncul keindahan dan keagungannya, sekarang menjadi koleksi Istana Kepresidenan. Maka kemarin ada fotonya Bu Sri Mulyani Indrawati sedang rapat bersama Bapak Presiden Jokowi, lukisan Raden Saleh, yakni penangkapan Pangeran Diponegoro ini ada persis di belakang Pak Jokowi yang sedang memimpin rapat gitu. Itu tapi asli ya, Tete? Asli. Ya? Khawatirnya pas waktu restorasi ada peristiwa. Tapi jangan-jangan ya, nggak tahu juga gitu ya. Iya itu. Jadi ini tentang dua lukisan ini. Nah, sekarang tentang profil Raden Saleh sendiri, Mas Ridho, ada yang menarik. Memang Raden Saleh ini seorang yang extraordinary. Tadi karena bakatnya luar biasa, oleh Godard van der Capellen, ya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia dikirim dan didapat beasiswa belajar di Eropa itu di banyak negara, Mas Ridho. Di Belanda, di Perancis, di Jerman, di Belgia,
dan lain sebagainya untuk belajar ilmu, termasuk dari maestro-maestro seni klasik romantis Eropa pada saat itu. Ada Horace Vernet, ada kemudian Eugène Delacroix, kemudian ada, itu jadi gurunya Di semua. zaman itu memang Di lagi zaman masterpiece ya, ya. Dan Raden Saleh berkesempatan menjadi asisten-asisten mereka, sehingga Raden Saleh memiliki kehebatan dalam banyak hal. Misalnya ketika di Belanda, dia belajar kepada Pieneman juga, sempat belajar kepada ketemu Pieneman juga? Yes, sempat belajar kepada Pieneman, termasuk dalam lukisan potret. Jadi dia menggambar potretnya Herman Willem Daendels, dia menggambar potretnya Johannes van den Bos, dia menggambar potretnya De Kock sendiri, dan lain sebagainya. Dan dia belajar dalam banyak aspek sampai dia menemukan suatu formula sendiri kekhasan lukisannya. Misalnya tentang salah satu lukisan Raden Saleh yang pernah laku 500 miliar. Itu judulnya, dan sekarang ada di Galeri Nasional Singapura. Itu judulnya kebakaran hutan terbakar. Itu tergambar bagaimana hewan-hewan lari ketakutan dan sampai harus hampir terjatuh ke jurang dengan mata dan ekspresi yang sangat dapat dari hewan-hewan itu. Ada banteng, ada singa. Nah, banteng, singa, kuda itu fauna-fauna yang sering muncul dalam lukisan-lukisan Raden Saleh yang bertema perburuan dan lain sebagainya. Dan juga menggambarkan kekuatan. Ya, jadi dia melukis berburu singa di Afrika sampai juga berburu macan di Jawa dan lain sebagainya. Itu ada. Ya? Nah, terus ini sebagai penutup, Mas Fredo, ada cerita menarik tentang Raden Saleh ketika belajar di Eropa. Apa itu? Jadi teman-temannya itu ingin menghina Raden Saleh sebagai orang pribumi, maka dia tunjukkan bahwa lukisan mereka lebih unggul dari lukisan Raden Saleh. Ketika itu sedang belajar gaya natural, ada temannya itu melukis bunga. Dia lukis bunga, kemudian diletakkan di taman, kupu-kupu itu mencok di bunga itu. Saking hebatnya lukisan itu menimbulkan kesan sampai kupu-kupu pun tertipu, sehingga kupu-kupu itu mencok di lukisan yang gambar bunga itu. Mengira itu bunga. Mengira itu bunga betulan. Raden Saleh dihina, kamu nggak akan bisa ngelukis kayak begini, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu Raden Saleh merasa kayak marah, frustasi, dihina. Dia kemudian mengurung diri di kamar selama 3 hari 3 malam. Wah, ini. Kemudian teman-temannya karena khawatir kok 3 hari 3 malam nggak muncul. Akhirnya kemudian datang dobrak kamarnya. Ketika didobrak kamarnya mereka nangis serentak. Ternyata di situ terlihat Raden Saleh itu gantung. Oke. Lalu mereka masuk mendekati Raden Saleh yang jasadnya tergantung itu. Kemudian lampu dinyalakan, selak, ternyata itu lukisan. Wow, epic comeback, Masya Allah. Wah, gitu ya. Jadi keren, luar biasa. Jadi Raden Saleh, kata dia, kalian berhasil menipu kupu-kupu. Aku bisa membuat kalian merasa bahwa lukisanku ini benar-benar aku sedang gantung diri. Keren gitu. Jadi itulah Raden Saleh. Makanya Raden Saleh biasa soal balas dendam pakai karya. Ini yang harus kita tiru. Kalau balas dendam pakai karya. Ada orang Belanda ngelukis lukisan framing Pangeran Diponegoro nyerah, lemes dan lain sebagainya, maka Raden Saleh melawan dengan lukisan yang menunjukkan Pangeran Diponegoro akan tetap melawan dan jiwa perjuangannya akan terwaris sampai kemerdekaan Indonesia. Masya Allah. Gitu. Makanya secara pola ataupun secara gaya mirip ya Tat ya, karena mirip, memang pengen balas. Memang balas gitu. Bandingin aja, tapi nanti kita akan dapat ekspresi-ekspresi mukanya Raden Saleh jauh lebih dapat. Ya. Padahal Pieneman ini seorang gurunya juga. Iya, tuh gitu ya. Oke, gitu Mas Fredo. Masya Allah, pembahasannya hari ini mantep banget ya. Jadi buat teman-teman yang masih kepo tentang Raden Saleh, nanti silakan berkunjung ke Istana Merdeka. Mudah-mudahan berkesempatan lihat, tapi kalau mau ngeprint sendiri juga boleh, kita ngeprint sendiri gitu ya. Atau mau mereplika. Mereplika. Oh, kayak Pico, kayak Pico di ya, film bikin ya. replikanya, bikin forgernya ya gitu ya. Master of forgery-nya. Ini lukisan yang dua-duanya sangat bersejarah. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita di Saf Channel. Menjelajah budaya, meneguhkan makna. Ikuti terus, ajak yang lain, subscribe, comment, like, and share. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.